Seorang mantan intel Amerika mengungkap jati diri Prabowo. Sebenarnya, Prabowo merupakan sosok pembunuh berdarah dingin yang mempunyai akal sangat licik. Ia rela menghabisi nyawa siapapun orang yang tidak ia sukai. Prabowo orang yang paling banyak bunuh orang sipil. Dia orang yang pernah kerja paling dekat dengan Intel Amerika, dengan Pentagon Amerika. Dia yang pernah bilang sama saya bahwa pembantaian massal itu oke kalau lakukan di desa-desa jauh mana saksi-saksi tidak bisa lihat. Dia yang menghina Gus Dur di depan saya karena menurut Prabowo tak cocok untuk negara punya presiden sipil dan juga buta, memalukan kata. Setelah diselidiki, ternyata pembantaian tidak hanya terjadi pada tragedi aktivis 1998 di Jakarta saja. Namun Prabowo juga menjadi tersangka yang menghabisi banyak nyawa pada pembunuhan massal di Papua dan Timur Timur. Prabowo yang terkait dengan pembunuhan massal di Kararas, dengan pembunuhan massal di Papua. Prabowo yang terkait dengan penculikan, siksaan, niksaan dan pembunuhan aktivis di sini di Jakarta. Jadi bahaya untuk banyak orang. Sangat luar biasa ini Bang Refli ya. Iya. Mengapa luar biasa? Saya sedikit mereview bagaimana kejadian di Solo. Ketika itu PDI Perjuangan Solo sudah matang dan melaporkan kepada pusat bahwa wali kotanya adalah Teguh dan Sugeng sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Tiba-tiba aturan ini kan sudah baku di PDI Perjuangan. Tidak bisa dirubah lagi kalau sampai seperti itu. Yang bisa merubah hanya satu, ketua umum, yaitu Ibu Megawati. Ketika itu ini saya dapat dari tokoh PDI Perjuangan juga. Pak Jokowi datangi Ibu Mega dan mau minta supaya Gibran jadi wali kota. Karena Bu Mega sayang sama Jokowi, yang sudah protes pun dibatalkan. Gitu. Ini maksud saya, hal yang sama juga dilakukan oleh Pak Jokowi di Medan, Bobi. Gitu kan. Dari kondisi seperti ini, PDI itu bisa diacak-acak. Dengan seorang petugas partai lah kata-kata gitu. Nah, dari kondisi seperti ini timbullah pemikiran. Siapapun juga yang dekat di sana pikiran bahwa sesuatu itu bisa dirubah. Asalkan yang merubah itu punya legalitas. Kayak gitu. Sama juga dengan kejadian hari ini. Kejadian hari ini. Kan sebenarnya yang pertama kali adalah Jokowi lingkarannya inisiatif untuk 3 periode. Ketua partai sudah aksi, termasuk Caimin juga udah aksi tuh. Ya, kemudian Erlangga juga sudah, bahkan ketua DPD Lanya Mataliti, Bahlil, ketua MPR sudah, Bambang Susatyo, kan gitu. Tetapi untung ada Ibu Mega yang mengatakan tidak bisa. Konstitusi menyatakan seperti itu. Gitu. Nah, dari itulah maka muncul apa yang harus dilakukan kan gitu. Dan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, kalau kita lihat, dilakukan tanggal 19 Oktober, itu menunggu kekuatan penuh. Ketika Demokrat bergabung, maka SBY aja dukung kok pasti. Mantan presiden kan gitu. Ketua-ketua partai besar juga mendukung. Ahli hukum tata negara yang ada di situ, Profesor Yusril Iza Mahendra ada di situ mendukung. Maka barulah berani memutuskan. Yang menarik, ini kan yang mengajukan kan yang terakhir. Kalau nggak salah bulan Agustus dia ngajukan. Sendirian. Kan gitu. Walaupun semuanya sudah melanggar, pernah mengajukan dibatalkan, kok tiba-tiba mengajukan lagi kan gitu. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa ini adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kan gitu. Tetapi pembuat undang-undang
Itu DPR kan gitu. Ya. Dan presiden tentunya kan. Ya. Tapi tiba-tiba tanpa legal standing dikasih lah itu. Ya. Terhormat karena ada klausul tambahan. Yaitu berpengalaman atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung kan gitu. Ya. Nah, dari sini belum puas. Belum puas. Setelah diputuskan itu, walaupun melanggar beberapa etika moral dan sebagainya, belum puas. Orang bertanya-tanya, ini Prabowo Subianto, kan gitu. Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Ya. Orang berpikir betapa dangkalnya strateginya, seolah tidak tahu strategi. Tetapi kalau saya jadi Prabowo pun, Ya. saya akan mengambil keputusan yang sama. Mengapa? Karena Pak Prabowo ini kan sudah merencanakan, saya yakin, sejak kalah kemudian bergabung dengan Jokowi, punya rencana untuk seperti sekarang ini. Iya. Di ujung, ya kan, secara naluri, saya yakin beliau tidak mau. Iya. Apalagi kondisi terkini. Iya. Tetapi apa? Ketua Mahkamah Konstitusi pernah menyampaikan, masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Ada yang digugat mengenai batas usia minimum. Ya. Dan masuk lagi gugatan yang terkait dengan batas maksimum. Ya. Ini umpamanya kalau nanti MK memutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun, berarti akan ada capres yang gagal. Apa maknanya? Maknanya adalah ambil Gibran. Sang paman mengancam Prabowo. Iya. Kan gitu. Iya. Mengancam Prabowo gitu kan. Iya. Lu bisa juga nggak jadi kan gitu. Iya. Makanya kalau lihat kemarin sore pada saat deklarasi kan gitu, Iya. kan berpacu dengan waktu itu. Maka sore-sore walaupun tanpa Gibran dideklarasikan itu. Gitu. Ini ancaman jangan main-main, kan gitu. Dia nggak ngangkat bisa berubah sekarang ini, Iya. kan gitu. Karena Mahkamah Konstitusi apapun yang diputuskan adalah final. Semau dia aja kan gitu. Iya. Seperti yang sekarang ini, kalau kita kupas tentang masalah etika moral semuanya kan dilanggar. Dengan melihat sekarang ini begitu diketok, nggak sampai 1 hari jutaan kan yang berkomentar, mengecam semuanya kan gitu. Iya. Nah, inilah yang kondisi yang sekarang ini. Ya, jadi kalau jadi nanti Gibran mendaftar, berarti ada restu dong dari orang tua. Oke. Itu yang saya katakan. Dia mendaftar nanti 25 di hari terakhir itu. Iya, Iya. kan gitu. Kalau jadi mendaftar, kita kan nggak boleh bicara negatif dulu. Iya. Ya, tapi kalau jadi mendaftar, bulinya ini bukan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Oke. Semua orang bulinya ke arah Jokowi. Nah, sekarang begini, satu orang yang nama Pak Jokowi ini, dia bisa memporak-pandakan PDI Perjuangan di Solo dan di Medan. Iya. Sekarang di Jakarta memporak-pandakan negara ini. Mengapa demikian? Ya kita kan melihat apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Kalau terpilih dilantik sebagai presiden wakil presiden, terus ada berhalangan tetap Pak Prabowo. Ini kata JK kan gitu. Dan itu benar. Bayangkan apa yang terjadi.